Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di podcast Tune In Pop Out. Kali ini bersama host kalian ada aku Aurora Dan aku Quinsha. akan menemani kalian di podcast episode 6. Oke Queen, jadi kali ini topiknya itu seputar komunikasi. Dan yang lebih spesialnya lagi itu kita bakal kedatangan guest star. Kamu bisa nebak nggak kira-kira siapa? Ya kasih aku clue dulu dong. Yaudah nih, clue-nya itu dia suaranya oke banget. Terus sering dipanggil buat jadi MC di sekitar Saim. Terus kalau dia ngomong bisa bikin orang betah berjam-jam. Siapa hayo? Itu sounds like teman kita deh, namanya Shaula. Bener nggak ya? Aduh, kok udah tahu sih, nggak seru banget sumpah Quinsha. Ya udah deh, langsung aja kita panggil bareng special guest kita, Shaula. Hai, Hai Shaula, welcome to the show. thank you udah ngundang aku ngerasa terhormat banget. Padahal aku udah 2 kali ya di sini. Makasih ya. Oke Shau, jadi kita mulai ya. Iya, iya. Dari awal, kamu tuh dari dulu atau baru-baru ini sih suka dengan dunia komunikasi, mulai terjunnya itu udah dari dulu atau baru-baru ini? Kalau untuk yang benar-benar ngefokusin itu baru-baru ini, baru-baru pas kelas 10. Jadi mulainya ya dari kelas 10 waktu semester awal lah sama Archie kalau kalian kenal. Ceritanya gimana tuh kok kamu bisa suka sama dunia komunikasi? Jadi itu diawalin dari aku tuh sebenarnya kan suka banget nyanyi dan aku banyak banget buat perform, mau itu padus, mau itu kayak solo buat nyanyi. Dan aku ngerasa kayak daripada nyanyi, apa sih hal yang emang aku suka, yang aku tertarik dan aku pengen buat nge-expand itu lebih. Jawabannya aku ngerasa dunia komunikasi itu yang paling dekat sama aku. Oh, I see. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kamu pernah nggak sih mikir kayak, aduh dunia komunikasi itu bukan buat aku, atau kamu ngerasa kayak ini emang udah dunia buat kamu? Kalau ditanya ini dunia buat aku, enggak juga. Kenapa? Soalnya aku bukan orang yang benar-benar mau ngefokusin ke dunia komunikasi. Cuman aku enjoy aja gitu loh. Bukan benar-benar orang yang pengen aku mau benar-benar difokusin ke dunia komunikasi, enggak. Aku lebih ke anak politik, guys. Jadi masih ada relatable-nya sama major yang aku pilih, sama cita-cita yang aku pilih antara komunikasi sama politik. Jadi kalau misalnya aku disuruh yapping nih tentang politik, aku oke banget. Sama. Iya kan? Iya. Nah, sekarang aku mau tanya nih Shal. Aku mau ngomongin soal pengalaman kamu sebagai MC nih. Gimana sih rasa jadi MC itu? Soalnya aku tahu tuh banyak orang tuh mikir kalau jadi MC itu kayak simple, easy, tinggal ya tok jumping aja gitu kan ya. Tapi benernya itu sesimpel itu atau enggak sih? Kalau ditanya simple, enggak, karena MC itu punya strukturnya. Jadi MC itu kan sebenarnya ada 3 jenis, formal, semi formal, sama casual. Nah, kalau misalnya casual ya nggak masalah sih, mau yapping terserah, kan mungkin sama adik-adik gitu ya kan. Tapi kalau untuk kayak semi formal sama formal itu benar-benar kan kemungkinan ada tamu undangan nih yang dia ternyata VIP gitu. Sebelumnya kan ada strukturnya yang kami hormati, yang terhormat kayak gitu-gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita ngerasa kayak daripada kita terlalu casual nih. Kalau terlalu casual kan kayak kurang sopan lah istilahnya. Jadi emang harus ada strukturnya. Nah, strukturnya ini sebenarnya lumayan ribet ya. Untuk ngehook penonton sama untuk nge-keep penonton itu biar tetap ngikutin kita itu yang susah.
nyari kata-katanya, gimana caranya bisa penonton atau audiens itu ngerasa nyaman buat ngikutin dari awal sampai akhir. Makanya kalau ditanya gampang, enggak, karena ya harus ngehook penonton itu. So it's more than just talking. Yes. I wanna ask one more thing, sebagai orang yang suka public speaking. Pernah nggak sih kamu tuh ngalamin momen awkward atau panik di atas panggung, kayak tiba-tiba lupa skrip atau tiba-tiba harus improv? Itu gimana sih kamu tuh nanganinnya? Kalau nanganin lebih ke ini sih, sebenarnya tergantung dari pengalaman. Waktu pertama kali emang aku nggak tahu caranya gimana buat let it flow istilahnya. Jadi kayak aku berusaha untuk yapping, tapi di sisi lain tuh aku nggak boleh yapping sembarangan, karena ya ada beberapa kata-kata yang harus difilter. Itu satu. Terus kalau cara aku nanganinnya ya dari experience-ku yang sebelum-sebelumnya nih, aku jadi tahu, oh aku salahnya di sebelah sini, berarti aku harus diimprove sebelah sini. Itu misalnya aku salahnya di bagian aku nih orangnya suka banget belibet kalau untuk ngomong. Nah, gimana caranya aku nggak belibet? Itu aku latihan untuk ngomong per kata, biar temponya itu nggak terlalu cepet ataupun terlalu lambat, yang emang ada di faseku kayak gitu. I see. Wah, keren juga ya. Oke, aku tuh dengar recently kamu itu menang podcast competition nih. Itu kan formatnya beda banget ya sama nge-MC langsung. Boleh ceritain dong experience-nya kamu mengikuti lomba itu, kayak tantangannya itu apa sih, dan apa sih kamu dapat dari lomba itu? Kalau dari apa yang aku dapat nih, dari apa yang aku dapat itu, satu, aku punya pengalaman lebih. Karena ini again and again, ini lomba, bukan kayak kita podcast kayak gini kan biasa nih. Kalau yang itu kan untuk lomba, jadi aku lebih ngincer, aku kerahin semuanya. Alhamdulillah kalau dapet sertifikat dan aku menang. Aku lebih ngincer sertifikatnya sih, karena akhir-akhir ini kan butuh banget tuh sertifikat. Terus untuk tantangannya kita itu buat nyari topik itu susah. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kita nggak satu chemistry dan kita nggak kenal satu sama lain yang bener-bener, kalau misalnya di podcast let it flow aja tuh nggak bisa. Nah, nyari topiknya itu susah. Terus untuk nge-expand topik itu biar ditentukan dalam menit tersebut, kan biasanya kalau lomba tuh ada menitnya nih, minimal 7 menit atau minimal 10 menit. Buat nge-expand sebanyak itu, sepanjang itu tuh yang susah. Karena kamu harus nyari kata-kata, kamu harus nyari gimana sih runtutannya dari awal sampai akhir itu biar kayak enak gitu loh alurnya buat diikutin gitu. See, that's very cool. Nah, ini Syau, kamu tahu sendiri kan kalau aku nih masih gugup banget buat ngomong di depan umum. Kira-kira kamu punya nggak tips buat orang-orang yang masih gugup kayak aku gitu? Lebih banyak latihan, itu satu. Dua, kalau misalnya kamu emang penasaran nih caranya latihan, kamu cukup lebih banyak buat ngaca di depan kaca. Kita yapping sendiri, kita berusaha kayak yang kita lihat itu audiens, bukan diri kita sendiri. Tapi waktu di panggung, kamu tuh ngerasanya nggak boleh ada audiens di situ. Kamu harus ngerasa kayak, aku bicara sendiri, aku harus nyaman. Jadi kamu bener nggak kelihatan kayak ngehook audiens, tapi kamu sebenarnya ngehook audiens dengan cara apa? Ya kamu bikin dirimu tertarik sama apa yang dibahas. Itu kalau saran aku. Soalnya nggak semua orang itu benar-benar bisa untuk ngehadepin audiens. Bayangin aja kalau misalnya kamu lagi yapping sendiri atau kamu lagi yapping sama temanmu, itu. Oh gitu ya. Terus komunikasi itu kan nggak cuma soal ngomong ya, tapi juga soal menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, gimana sih caranya biar orang tuh beneran nangkep apa yang kita maksud? Kayak misal contohnya tugas presentasi di kelas, terus habis presentasi tetap banyak ada yang nanya kayak nggak paham sama maksud kita itu. Gimana sih cara kita biar bikin mereka paham? Make it as simple as you can. Itu satu.
Kamu bisa di awal balik lagi ke hook kamu kalau misal mau ngomong sama audiens tuh, buat nge-keep mereka bisa ngikutin dari awal sampai akhir, biar pertanyaan tuh nggak receh gitu loh. Itu yang susah, satu nge-hook, dua buat nge-keep audiensnya itu balik lagi ke situ. Thank you for the tip, Shaula. Now, before we end today's episode, I have a game for you. Boleh. Oke, jadi game ini tuh quick fire round. You just gotta say the first thing that comes to your mind, okay? Okay, so first of all, kalau kamu tuh lagi nervous, misalnya mau go on stage and you're nervous, apa sih yang kamu lakukan to make yourself calmer? Ngebayangin hal yang paling bahagia dalam momen yang pernah aku alami. Mungkin sama temen atau mungkin sama partnerku. Oh, wow, okay. Okay, next itu ada most embarrassing moment as an MC. Do you have one? I have one. Itu pas pertama kali aku nge-MC, aku terlalu gugup dan aku gak berani buat natep audiens. Jadinya aku salah ngomong nama yang terhormat siapa gitu. Aku salah ngomong namanya. Padahal itu kan penting ya, apalagi nama orang gitu. Kan malu ya kalau salah ngomong nama orang gitu. Nah, terakhir nih, pernah nggak sih kamu tuh nge-MC tapi sambil pengen ketawa sendiri karena ada hal yang lucu yang terjadi? Pernah. Ya itu gara-gara mungkin aku pas ini sih ngelihat ada temen yang mau keluar, cuman dia tuh kayak mau jatuh gitu loh, jadi aku berusaha untuk tidak tertawa, tapi aku sudah terlanjur lihat, jadi aku udah kayak padahal itu nggak boleh kan kayak gitu. Apalagi kalau mau nge-MC itu nggak boleh yang terlalu ke distract sama sekeliling. Wah, seru banget ya ngomong hari ini sama Shaula. Nggak terasa nih waktu kita udah habis. Makasih ya Shaul ya udah join kita dan udah sharing banyak hal dan cerita seru kamu. Makasih juga udah ngundang aku di podcast kalian, dan makasih juga udah ngundang aku di podcast. Nah, tapi sebelum kita tutup, boleh dong kasih kata-kata yang menginspirasi buat teman-teman yang lagi belajar terjun ke dunia komunikasi, Syal. Kata-kata buat yang baru-baru terjun ke dunia komunikasi itu sebenarnya nggak susah. Komunikasi itu sebenarnya nggak susah kalau kalian emang bersungguh-sungguh buat belajar di komunikasi itu. Terima kasih, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak ya Syal. Dan terima kasih buat para penonton yang sudah nonton episode 6 sampai akhir. Stay tune buat podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.